Di dalam Al-Quran, ada satu sosok yang dipuji Allah. Seorang raja yang soleh. Kekuasaannya membentang dari ujung barat hingga ujung timur bumi. Namanya disebut 13 kali dalam satu surah. Kisahnya diceritakan rinci. 3 perjalanan besar, 2 kaum yang ia temui, 1 tembok raksasa yang ia bangun. Tapi ada satu hal yang justru tidak pernah disebutkan Al-Quran tentang dirinya. Namanya yang sesungguhnya, bangsanya, zamannya ia hidup. Selama lebih dari 1000 tahun, para ulama tafsir, sejarawan, dan belakangan para akademisi mencoba menjawab satu pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya Dzulqarnain? Al-Quran menyebutkan kisah ini dalam surah Al-Kahfi, ayat 83 hingga 98. Dikisahkan, kaum musyrik Quraisy pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sosok ini. Yang pasti, jawaban yang turun sangat jelas. Dzulqarnain digambarkan sebagai raja yang diberi Allah kekuasaan di bumi dan jalan untuk mencapai segala sesuatu yang ia butuhkan. Kisahnya dimulai dari sebuah perjalanan ke barat. Ia sampai ke tempat matahari terbenam. Digambarkan Al-Quran seolah tenggelam di sebuah mata air yang hitam dan berlumpur. Di sana ia menjumpai suatu kaum dan diberi pilihan oleh Allah, menghukum yang zalim atau berbuat baik kepada yang beriman. Ia memilih keadilan. Lalu ia menyusuri jalan lain ke arah timur, ke tempat matahari terbit. Menjumpai kaum yang nyaris tak memiliki pelindung dari teriknya matahari. Dan perjalanan ketiga membawanya ke celah di antara 2 gunung. Tempat ia bertemu satu kaum yang memohon perlindungan dari kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. 2 kaum yang hingga hari ini dipercaya sebagai salah satu tanda besar mendekatnya akhir zaman. 3 perjalanan, 3 pelajaran, dan 1 identitas yang tetap menjadi misteri. Jika Al-Quran begitu detail menceritakan perjalanannya, mengapa identitasnya sendiri dibiarkan terbuka? Pertanyaan inilah yang selama berabad-abad mendorong para ulama tafsir dan sejarawan untuk menelusuri jejaknya. Dan dari penelusuran itu, muncul 3 hipotesis utama yang paling kuat bertahan hingga hari ini. Hipotesis pertama, dan yang paling populer di kalangan umat Islam secara umum, Dzulqarnain adalah Alexander Agung, Iskandar dari Makedonia, yang hidup di abad ke-4 sebelum Masehi. Sebagian ulama menjelaskan pandangan ini, di antaranya Ats-Tsa'labi, Al-Mas'udi, Ibnu Al-Athir, hingga mufasir seperti Al-Alusi. Argumennya sederhana. Siapa lagi penguasa kuno yang benar-benar menaklukkan wilayah dari barat hingga timur, sejauh yang digambarkan Al-Quran, selain Alexander? Tapi hipotesis ini punya satu masalah besar yang tak bisa diabaikan. Alexander, menurut catatan sejarahnya sendiri, adalah seorang penyembah dewa-dewi Yunani, bukan seorang yang bertauhid.
Sementara Zulkarnain dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok yang begitu tunduk kepada satu Tuhan, yang menolak upah, yang rendah hati di puncak kekuasaannya. Karena itulah, sebagian ulama lain, termasuk Ar-Razi dalam tafsirnya, justru menolak keras penyamaan ini dan menyebutnya sebagai dua sosok yang sama sekali berbeda. Ada pula satu riwayat yang sering dijadikan sandaran untuk menghubungkan keduanya. Namun riwayat ini bersanad lemah karena di dalamnya terdapat perawi bernama Ibnu Lahiyah. Riwayat lemah semacam ini tidak bisa dijadikan dasar fakta. Hipotesis kedua datang belakangan dan justru mengoreksi masalah utama pada hipotesis pertama. Zulkarnain adalah Cyrus Agung, Quraisy, pendiri Kekaisaran Persia kuno yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pandangan ini diperkuat oleh ulama seperti Maulana Abul Kalam Azad dan Abul A'la Al-Maududi. Menurut sebagian kajian sejarah, Cyrus dikenal sebagai raja yang adil, bahkan dicatat membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel. Sebagian temuan arkeologi juga menyebut adanya relief yang menggambarkan sosok bermahkota dengan dua tanduk. Meski klaim ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum bisa dijadikan bukti pasti. Cyrus tampak lebih cocok secara karakter. Tapi hipotesis ini pun punya celah. Sejauh catatan yang tersedia, tidak ada satupun kisah dalam riwayat hidup Cyrus yang menyebutkan ia pernah membangun tembok penahan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada hipotesis ketiga yang jauh lebih jarang dibicarakan, namun tetap dipegang sejumlah ulama, khususnya sejarawan Arab klasik, bahwa Zulkarnain adalah seorang raja dari kerajaan Himyar di Yaman kuno, dengan nama yang disebut sebagai Asy'ab Zulkarnain. Namun, perlu disampaikan secara jujur, dibanding dua hipotesis sebelumnya, bukti untuk hipotesis ini jauh lebih tipis. Sumbernya sebagian besar berasal dari tradisi sastra lisan yang sulit diverifikasi. Ketiga hipotesis ini punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dan hingga hari ini, tidak ada kesepakatan tunggal di kalangan ulama tafsir tentang siapa yang benar. Menariknya, di luar kajian tafsir Islam, sebagian kajian akademik modern, non-tradisional, mengusulkan pandangan yang berbeda. Pandangan ini sendiri diperdebatkan sengit di kalangan akademisi dan tidak mewakili pandangan mayoritas ulama Muslim. Lalu, adakah cara untuk menguji ketiga hipotesis ini lewat sesuatu yang lebih keras dari sekedar argumen tafsir? Sesuatu yang bisa digali, disentuh, dibuktikan secara fisik. Ada tembok itu sendiri. Sejarawan Muslim abad pertengahan meyakini tembok penahan Ya'juj Ma'juj berada di kawasan Kaukasus, di Derbent, di tepi Laut Kaspia, yang bahkan dijuluki Gerbang Alexander. Ada pula yang menunjuk ke celah Daryal atau ke tembok besar Gorgan di Iran Utara. Tapi inilah titik paling mengejutkan dari seluruh investigasi ini. Penggalian arkeologi di lokasi-lokasi tersebut menunjukkan tembok-tembok itu dibangun pada masa Kekaisaran Sasania, ratusan tahun setelah Alexander, dan lebih dari 1000 tahun setelah Cyrus. Tidak ada satupun struktur yang ditemukan hingga hari ini yang bisa dipastikan secara arkeologis sebagai tembok yang dibangun Zulkarnain.
bukan berarti mustahil ada. Hanya saja, bukti fisik yang bisa memastikannya sejauh ini belum ditemukan. 3 kandidat kuat. Tidak satupun bukti yang menutup kasus ini secara pasti. Mungkin disinilah letak jawabannya yang sesungguhnya. Bukan pada siapa nama aslinya, tapi pada mengapa Al-Quran memilih untuk tidak menyebutkannya. Barangkali karena yang ingin diajarkan bukan siapa dia, melainkan bagaimana ia bersikap. Seorang penguasa dengan kekuatan sebesar itu yang memilih menegakkan keadilan, bukan kesewenangan, yang menolak upah demi membantu kaum yang lemah, yang di puncak kekuasaannya tetap menyandarkan segalanya kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Kisah ini mengingatkan manusia bahwa kebesaran sejati bukan diukur dari seberapa luas wilayah yang dikuasai, tapi dari seberapa besar kekuasaan itu tunduk pada keadilan dan tauhid. Dan mungkin cara para ulama menyikapi perbedaan pendapat tentang identitas Zulkarnain dengan tetap saling menghormati meski berbeda kesimpulan adalah pelajaran tersendiri. Bahwa kejujuran ilmiah berarti berani berkata, "Kami belum tahu pasti," ketika bukti memang belum cukup untuk memastikan. Zulkarnain mungkin adalah Alexander, mungkin Cyrus, mungkin seorang raja Himyar yang namanya nyaris hilang di telan waktu, atau mungkin seseorang yang identitasnya memang tidak pernah dimaksudkan untuk kita ketahui. Yang pasti, kisahnya tetap hidup, bukan karena kita tahu siapa dia, tapi karena kita tahu apa yang ia perjuangkan. Terkadang, pertanyaan yang tidak terjawab justru menyimpan pelajaran yang lebih dalam daripada jawaban itu sendiri.